Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film The Incredible 1 yang dirilis di tahun 2004. Film animasi bergenre aksi dan petualangan ini menceritakan sebuah keluarga pahlawan super yang menjalani hidup layaknya orang biasa. Tetapi suatu ketika harus kembali bertugas menyelamatkan dunia. Juga saking serunya film ini mendapatkan 2 piala Oscar loh guys. Wah, pasti makin kalian penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan para superhero yang sedang diwawancarai di sebuah acara televisi tentang kekepoan netizen kepada identitas juga kehebatan mereka satu persatu. Disimpulkan bahwa masa itu adalah masa kejayaan para superhero dalam melindungi dunia. Scene berpindah ke Mr. Incredible mendengar penjahat yang sedang dikejar polisi, hingga ia mengganti kostumnya di dalam mobil yang sangat super canggih tersebut. Lalu ia pun melaju sangat cepat, tetapi tiba-tiba ada seseorang nenek-nenek menghentikannya, yang meminta untuk mengambil kucingnya yang sudah terlalu nyaman di atas pohon. Selagi ia menyelamatkan kucing tersebut, ia juga dapat menghentikan penjahat yang dikejar polisi tersebut. Semuanya pun berterima kasih kepada Mr. Incredible. Pada saat ia ingin menjalankan tugasnya, seketika muncul seorang anak yang merupakan fans dirinya. Ia pun menyebut dirinya Incredible Boy. Tapi Mr. Incredible ini ternyata tahu bahwa anak itu adalah Buddy dari fans klubnya. Kemudian ia pun melempar Buddy keluar dan melanjutkan pekerjaannya. Scene berpindah di atap gedung. Mr. Incredible yang memergoki si pencuri mencoba ingin menghajarnya. Ternyata keduluan oleh Elastigirl yang membuat mereka sedikit adu debat. Lalu Mr. Incredible memborgol penjahat tersebut. Seketika masalah pun datang lagi. Superhero bernama Frozen pun lewat karena ingin melawan penjahat dengan helikopternya. Di sisi lain, di sebelah gedung terdapat seseorang yang ingin melompat. Tiba-tiba dia menyadari ada yang mencurigakan. Ternyata ada penjahat yang ingin menghancurkan brankas bank. Dari dalam ledakan keluarlah penjahat ini. Tapi tiba-tiba Buddy muncul dengan boot roketnya untuk membantu Mr. Incredible. Dikarenakan risih dengan kedatangan Buddy, ia pun menyuruhnya untuk pulang. Mereka juga sampai berdebat sangat hebat. Buddy yang mencoba terbang tapi jubahnya ditempel peledak hingga Incredible berusaha mengambil bom tersebut. Bom tersebut berhasil dibuang, namun sayangnya meledak menghancurkan rel kereta api. Incredible yang melihat kereta itu melintas berusaha menghentikannya. Hingga ia berhasil menyelamatkan semua orang. Buddy pun ditahan karena menghancurkan pekerjaan Incredible. Dia pun bergegas pergi dengan mobilnya. Akhirnya Mr. Incredible sampai di gereja dengan temannya Frozen yang sedang menunggunya. Ternyata ia akan menikah dengan Elastigirl. Pernikahan mereka pun berjalan lancar. I pronounce this couple husband and wife. Setelah pernikahan berlalu, ternyata Mr. Incredible mendapatkan respon negatif oleh warga kota. Orang yang bunuh diri malah menuntut karena merasa tidak ingin diselamatkan. Serta penumpang kereta juga menuduh karena Mr. Incredible malah membuat mereka cedera. Tak hanya itu saja, beberapa superhero dianggap buruk oleh semua orang. Sampai-sampai pemerintahan mencabut pekerjaan superhero karena dinilai sangat membahayakan warga kota. Tahun berganti tahun, superhero kini mulai tak menunjukkan aksinya lagi. Bahkan sampai dinyatakan hilang. Netizen pun bertanya-tanya tentang kabar mereka. Scene berpindah di 15 tahun kemudian. Mr. Incredible yang dulunya pahlawan kini pekerjaannya berpindah menjadi pegawai asuransi. Dengan klien seorang nenek yang mengkomplain kalau dokumennya ditolak. Tapi dengan baik hatinya Incredible malah membantu sang nenek dan memberitahu si nenek kalau untuk berpura-pura bersedih.
Seketika datang atasannya memarahinya, yang dikarenakan pekerjaan dirinya yang sangat buruk di sana. Berganti ke Elastic Girl, ia dipanggil ke sekolah karena anaknya telah menjahili guru. Anak ini bernama Das, telah menaruh paku di bangku gurunya. Karena Das memiliki kekuatan super yang sangat cepat, ia tak terlihat oleh CCTV. Sayangnya sang guru tak berhasil memberikan bukti, sampai gurunya sangat marah kepada Das. Karena tak mendapatkan bukti, Das dan Elastic Girl boleh pergi dari sekolah. Karena hal itu membuat Das sangat senang. Di perjalanan pulang, sang ibu yang mengetahui hal itu lalu memarahi Das. Das sangat ingin masuk olahraga, tapi ibunya melarangnya. Dikarenakan dia mempunyai kekuatan super. Berpindah di seorang gadis bernama Violet. Ia pun sangat menyukai teman sekolahnya bernama Tony. Violet juga memiliki kekuatan tak terlihat. Violet ini merupakan kakak dari Das. Hari itu adalah hari terburuk Mr. Incredible. Karena perjalanan pulang kerja sangat macet, juga Mr. Incredible hampir merusak mobilnya. Ia mengangkat mobilnya juga hampir melempar mobil tersebut. Scene berpindah pada saat makan malam bersama. Sang istri memberitahu bahwa Das dipanggil ke ruangan guru. Alih-alih memarahinya, Mr. Incredible malah senang mendengar hal itu. Sampai tak sadar kalau dia telah memotong piring sampai pecah. Lalu sang ibu pun menanya kabar sekolah Violet. Tapi Violet menjawab seperti biasa. Das juga mengejek Violet mengenai Tony membuat mereka bertengkar. Sang ibu mencoba menghentikannya. Akhirnya sang ayah juga mencoba menghentikannya. Seketika mendengar suara bel rumahnya. Ternyata itu Frozen, teman superhero lamanya. Si Das yang super jahil mencoba menumpahkan air. Untungnya Frozen membekukannya. Kemudian ia pun pergi dengan alasan ingin bermain bowling. Saat sang ayah sudah pergi, sang ibu masih melanjutkan pembicaraan kepada Das. Sang ibu yang menyinggung perkataan normal membuat Violet ingin menjadi normal seperti teman-temannya dan juga Jack-Jack sang adik. Frozen dan Mr. Incredible justru mengawasi radio polisi untuk melindungi kota. Mereka berbohong ke istri mereka. Mr. Incredible pun mendengar laporan ada kebakaran dan mereka langsung menuju ke sana. Dari kejauhan terlihat seorang gadis bernama Mirage mengawasi mereka berdua. Sesampainya di TKP, mereka pun mencoba menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Namun Frozen kehabisan esnya hingga tidak bisa mengeluarkan esnya lagi. Alih-alih menyelamatkan mereka, mereka malah berdebat di sana. Sampai di mana Mr. Incredible berusaha menembus tembok toko sebelah. Rumah yang terbakar pun roboh. Ternyata toko tersebut adalah toko perhiasan, yang membuat para polisi berdatangan. Polisi berusaha menghentikan mereka, tapi untungnya Frozen mencoba mengambil air minum dan membuat polisi menjadi beku. Juga mereka berhasil kabur. Scene berpindah saat Mr. Incredible kembali pulang ke rumah. Namun diketahui istrinya. Ia dimarahi karena mengetahui Mr. Incredible sehabis melakukan aksi superhero-nya. Mereka pun berdebat hebat. Perdebatan mereka didengar oleh kedua anak mereka. Lalu orang tua itu pun menyuruh anak mereka tidur. Keesokan harinya di kantor, ia melakukan pekerjaan seperti biasa. Sampai ia merasa bosan melakukan aktivitasnya. Ia dipanggil ke ruangan atasannya untuk dimarahi karena Mr. Incredible selalu saja membuat rugi perusahaannya. Tapi dari luar dia melihat orang sedang dirampok. Hingga Mr. Incredible ingin menolongnya. Atasannya pun menahan dirinya untuk tidak pergi atau dia dipecat. Dengan sangat marah, bosnya justru dilempar olehnya hingga pingsan. Organisasi superhero ini lagi-lagi mengganti rugi atas kekacauan yang disebabkan oleh Mr. Incredible. Orang itu bernama Dicker, menyuruh Mr. Incredible menghentikan aksinya karena sudah dianggap ilegal dari pemerintah. Dengan mengatakan masa lalu sudah usai dan uruslah dirimu sendiri sekarang. Mr. Incredible pun akhirnya dipecat dari kerjaannya. Dan ada anak kecil ingin melihat hal mengesankan lagi. Scene berpindah di ruangan kerjanya. Saat membuka tasnya, ia menemukan sebuah tab yang berasal dari tas miliknya. Dari tab tersebut menampilkan siaran dari agen bernama Mirage
yang mengajak Mr. Incredible untuk menjadi superhero kembali. Karena pesan itu rahasia dan tak diulangi lagi, ia pun mulai mencatat alamat pertemuan mereka. Jika menerimanya, ia akan mendapatkan 3 kali lipat gaji tahunannya. Dirinya pun membayangkan akan kembali menjadi superhero kembali. Tapi tap tersebut tiba-tiba hancur hingga pemadam rumah otomatis menyala membasahi rumah yang ada. Selagi Mr. Incredible mengeringkan buku-bukunya, ia memberitahu istrinya bahwa akan ada pekerjaan di luar kota. Istrinya senang mendengar Mr. Incredible dianggap naik jabatan oleh perusahaannya. Ia pun menelpon dan membuat janji dengan Mirage hingga mereka bertemu di dalam pesawat. Mirage memberitahu bahwa ada robot jahat yang menguasai sebuah pulau tak berpenghuni. Dirinya harus mengalahkan robot tersebut. Tapi ada yang mencurigakan, Mr. Incredible diminta untuk mematikan robot tersebut tanpa merusaknya. Mr. Incredible pun siap diturunkan, tapi karena kegendutan perutnya menahannya. Dan ia pun sampai ke pulau dan langsung keluar dari kapsul tersebut. Juga mencari robot. Karena sudah lama tidak beraksi, ia sangat keberatan dengan badannya. Sampai ia pun akhirnya menemukan robot tersebut. Ia harus mengalahkan robot tersebut secepat mungkin. Hingga robot tersebut berhasil dikalahkannya. Aksinya pun dilihat oleh Mirage juga pimpinannya. Mr. Incredible diundang makan malam, tapi saat ia ingin bertemu Mirage, ia melihat ada orang yang mengobrol dengan Mirage. Tiba-tiba Mirage mendengar hal sesuatu. Lalu dia berpura-pura baru masuk dan keluar dari pesawat. Dan mereka pun makan malam bersama. Berhari-hari Mr. Incredible mulai hidup sehat, juga menikmati hubungannya yang baik dengan keluarganya. Hubungan dirinya pun bersama istrinya mulai romantis. Sampai ia membeli mobil baru untuknya dan juga istrinya. Sampai ia puas dengan bentuk tubuhnya. Suatu hari kostumnya rusak dan ia pun membawa kostumnya ke Etna. Etna adalah desainer kostum para superhero. Saat datang ia pun disambut dengan sangat baik karena sudah tidak ada lagi superhero yang datang ke sana. Hal itu disebabkan karena pemerintah menilai superhero adalah ancaman bagi masyarakat. Incredible meminta untuk memperbaiki kostumnya, tapi Etna justru ingin membuatkannya yang baru. Mr. Incredible menyebutkan ciri-ciri kostum barunya. Ia ingin kostum barunya dengan jubah, tapi Etna menolak lalu menyebutkan setiap superhero yang memakai jubah pasti menciptakan kematian sendiri untuk dirinya sendiri. Mr. Incredible pun menolak kostum barunya dan ingin diperbaiki saja. Tapi Etna bilang itu urusannya. Saat sedang membersihkan pakaian, Elastigirl menemukan satu helai rambut wanita di jas Incredible. Setelah itu Incredible dihubungi oleh Mirage untuk bertemu, namun istrinya mendengarkan pembicaraan tersebut. Ia pun mulai curiga suaminya berselingkuh. Mr. Incredible kembali ke pulau dengan kostum barunya menggunakan pesawat yang berjalan secara otomatis. Serta disambut hangat oleh Mirage. Scene berpindah di sang istri yang sedang membereskan ruangan kerja. Ia menyadari bahwa kostumnya tergores dan mencoba menelpon Etna, lalu Etna menyuruh dirinya datang untuk mengambil kostum keluarganya. Mr. Incredible mencoba datang ke pertemuan mereka, tapi tiba-tiba datang robot jahat kedua yang berusaha menyerang Mr. Incredible. Ternyata robot tersebut telah dikendalikan oleh superhero lainnya yang bernama Buddy, yang dimana dari dulu tidak dianggap oleh Mr. Incredible. Maka dari itu dia dendam dan membunuh semua superhero. Juga ingin menjadi superhero satu-satunya di dunia. Ia pun tak sengaja melempar Mr. Incredible ke sungai hingga ia berhasil melompat ke air terjun. Buddy menjatuhkan bom ke air terjun. Dan Mr. Incredible berusaha kabur dari ledakan tersebut. Ia pun berhasil bersembunyi di dalam goa. Juga melihat salah satu superhero kenalannya yang telah mati. Ia menunjuk ke sebuah tebing bertulisan Kronos. Lalu datang pesawat pelacak untuk mencari Mr. Incredible.
Kanata berhasil ditemukan, ia pun dianggap mati oleh Buddy. Shin berpindah di Elastigirl yang mendatangi Etna. Mereka pun berjalan ke ruangan Etna dan Etna menunjukkan kostum yang ia buat. And machine stand enormous friction without heating up. That will disappear completely as she does. Virtually indestructible. Ternyata kostum yang ia buat adalah untuk satu keluarga. Juga kostum yang Etna buat sangat mengesankan, bahkan ada remote pelacak di setiap kostumnya. Tapi Elastigirl sudah berjanji bersama Mr. Incredible untuk tidak melakukan aksi superhero-nya kembali. Berpindah ke Mr. Incredible. Dia menyelinap menaiki kendaraan di pulau tersebut, serta berhasil menipu para penjaga gerbang. Menyelinap dan ia berhasil masuk ke dalam markas mereka dan masuk ke dalam ruangan rahasia. Ruangan tersebut sangat gelap, menampilkan layar lebar dan Mr. Incredible menulis Kronos untuk membuka passwordnya. Lalu Elastigirl telah menghubungi perusahaan asuransi, juga merasa kecewa bahwa suaminya sudah dipecat dari sana 2 bulan lalu. Berpindah di Incredible, ia melihat berbagai superhero yang telah dikalahkan oleh robot-robot tersebut. Dia pun juga mengetahui bahwa robot itu akan diterbangkan ke arah pusat perkotaan untuk mengacau di sana. Juga dalam waktu peluncuran 8 jam lagi. Di sisi lain, Elastigirl menekan dan mencari keberadaan Mr. Incredible, sehingga membuat kostumnya berbunyi. Ia pun terkena tembakan, juga terkena perangkap hingga membuatnya pingsan. Di satu sisi, Elastigirl pun menangis tanpa henti hingga membuat Etna marah. Ia menyuruh dirinya harus menjadi Elastigirl yang dulu, di mana ia berani dan berhasil menumpas kejahatan. Karena kata-kata itulah ia berniat untuk menyelamatkan suaminya. Kemudian ia menyuruh anak-anaknya diam di rumah. Tapi mereka berhasil menemukan kostum mereka sendiri. Lalu Elastigirl mendapatkan telepon dari temannya dan mendapatkan pinjaman pesawat terbang. Elastigirl pun menyusul dengan menggunakan pesawat. Juga berusaha menghubungi pulau tersebut, tapi sayangnya tidak ada jawaban. Di lain sisi, Mr. Incredible disiksa habis-habisan karena dikira telah memanggil bantuan. Ternyata itu adalah istri dan anaknya. Sehabis berganti kostum, Elastigirl pun sadar kalau anak-anaknya telah ikut. Sementara Jack dijaga oleh kenalan mereka. Setelah itu ia melihat roket yang mendatangi pesawat dan pesawat itu berusaha menghindar. Elastigirl pun tidak bisa menghindari roket tersebut yang terus mengikuti pesawatnya. Hingga ibunya menyuruh Violet melindungi pesawat. Tapi Violet yang ketakutan tidak bisa menggunakannya. Kemudian Elastigirl memutuskan lompat bersama anak-anaknya. Mereka pun berhasil selamat dengan Elastigirl menjadi parasut dan mendarat di lautan. Di sisi lain, Mr. Incredible mencoba mengancam dengan ingin membunuh Mirage. Tapi Buddy tidak peduli. Elastigirl dengan anak-anaknya berusaha datang ke pulau tersebut dengan Jack yang terus berlari di atas air. Hingga sampailah di daratan pulau pada malam hari. Elastigirl ingin melanjutkan penyelamatan suaminya, sedangkan Dash dan Violet bersembunyi di dalam goa, serta menutupi identitasnya. Violet yang ketakutan ditenangkan oleh ibunya. Elastigirl menyelinap dengan menaiki kereta. Ia pun berhasil masuk dan mengalahkan para penjaga. Dash mencoba menelusuri goa tersebut sendirian. Lalu roket pun diterbangkan di sana. Tapi ternyata api roket tersebut mengarah sampai keluar goa hingga mereka pun harus kabur dari sana. Lalu roket tersebut pun mulai jatuh ke dalam perkotaan. Dash bersama Violet pun terbangun di dalam hutan. Serta mereka diketahui oleh para penjaga. Juga Mr. Incredible dibebaskan oleh Mirage yang saat ini berpihak kepadanya. Saat sedang berpelukan, tiba-tiba Elastigirl datang. Incredible yang senang lalu menciumnya. Langsung berlari ke TKP Dash dan Violet. Penjaga berhasil mengepung Dash dan Violet, tapi dengan kekuatan super tersebut ia berhasil menggocek mereka.
Kemudian datanglah ayah dan ibu mereka dan mereka pun bekerja sama. Sayangnya Buddy dapat menangkap mereka. Juga roket itu berhasil mendarat tepat di perkotaan yang diberitakan di semua televisi. Sayangnya Mr. Incredible dengan keluarganya ditahan. Dengan kekuatannya Violet dapat meloloskan dirinya dan membebaskan keluarganya. Kemudian pergi berlari mencari pesawat dan menemukan roket. Juga kata sandinya diberitahu oleh Mirage. Frozen yang melihat kotanya diserang, ia pun mencari kostum miliknya hingga bertengkar dengan istrinya. Saat semua orang ketakutan, datanglah Buddy ke sana. Robot tersebut juga dikendalikan oleh remote yang ada di tangan Buddy. Tapi beberapa saat kemudian robot tersebut memberontak kepada pemiliknya dan menembak Buddy hingga remote di tangannya terlepas. Keluarga Incredible pun dapat ke perkotaan dengan pesawat jet dengan mendarat di jalan raya dan membawa mobil. Incredible ingin menghentikan robot tersebut dan menyuruh istrinya menjaga anak-anaknya. Tapi Elastigirl ingin membantunya juga, datanglah Frozen di sana. Kemudian Incredible menemukan remote pengendali yang lepas tadi dan saling mengoper untuk menahan sang robot. Dash pun ditolong oleh Frozen, tapi sayangnya mereka terjatuh. Mereka juga saling bekerja sama hingga membuat robot tersebut terjatuh. Di sini Mr. Incredible terjebak di lengan robot hingga mengingat dan mendapatkan ide cara mengalahkan robot tersebut dengan lengannya sendiri. Frozen mencoba menahan dan Mr. Incredible membawa tangannya. Juga mereka berhasil menusuk robot dengan remote pengendali. Robot pun tumbang dan meledak. Keberhasilan mereka pun dikagumi oleh semua orang. Juga dapat tepuk tangan dari semua orang. Kemudian Dicker mengantar keluarga Incredible pulang dengan mobilnya. Juga mengapresiasi kinerja mereka sebagai keluarga superhero yang kompak. Elastigirl yang menelpon rumahnya mendengar rumahnya didatangi seseorang juga merasa ada yang tidak beres. Setelah sampai mereka pun mendatangi rumahnya. Ternyata di sana sudah ada Buddy yang menahan keluarga Incredible yang sambil menggendong Jack-Jack. Buddy pun mencoba menculik Jack-Jack dari sana. Tapi ternyata Jack-Jack memiliki kekuatan super lebih dari satu. Incredible melempar Elastigirl ke atas dan berhasil menangkap Jack-Jack. Kali ini Violet melindungi keluarganya dengan perlindungannya. Tapi aksi mereka dilihat oleh bocah kecil yang merasa kagum dengan keluarga tersebut. Scene berpindah di 3 bulan kemudian. Dash sekarang ikut perlombaan lari, serta Tony mencoba mendekati Violet untuk mengajaknya berkencan. Dash pun berhasil mendapatkan juara 2 sesuai keinginan orang tuanya. Lalu saat pulang muncullah penjahat baru, kemudian keluarga Incredible akan menghentikan mereka bersama-sama. Dan filmnya tamat cuy. So guys, menurut kalian film The Incredible 1 2004-nya gimana? Nostalgia banget gak sih guys? Meski film animasi ini dirilis di tahun 2004, tapi animasinya terbaik ya guys. Juga termasuk film animasi favorit Mimin. Film ini juga akan ada lanjutan kedua sequelnya guys, yang rilisnya tuh berjarak 14 tahun dari film ini. Dan pastinya bakal Mimin bahas dalam waktu deket ini ya guys. Jadi pantengin terus aja ya guys. Ya udah, Mimin Zoo Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.